Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Program Studi Fikih Laut, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Baik, saya di sini akan mereview dari materi kemarin, yaitu pendidikan kewargaan. Yaitu yang berjudul konstitusi. Konstitusi di sini dalam bahasa Prancis yaitu memiliki arti membentuk, yaitu constituer, yang berarti terbentuk. Dalam konstitusi ini bisa diartikan dalam luas dan sempit. Dalam arti sempit, yaitu konstitusi hanya berisi norma-norma hukum yang membahas kekuasaan di suatu negara, sementara konstitusi dalam arti luas menyangkut seluruh ketentuan dasar atau hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun di sini yaitu tujuan konstitusi. Menurut si F. Strong, tujuan pembentukan konstitusi yaitu adalah untuk membatasi kewenangan dan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah. Dan untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat. Nah, oleh karena itu konstitusi itu ada dua, yaitu diantaranya yang pertama yaitu membatasi dan menyediakan pengawasan kekuasaan politik. Dan yang kedua adalah membebaskan dari kontrol absolut dan otoritas yang serta menetapkan batas kekuasaan untuk otoritas. Di sini ada posisi konstitusi baik dari segi posisi dan tujuan. Di sini, di konstitusi negara ini berubah dari waktu ke waktu dalam transisi dari negara feudal dan monarki atau oligarki, yaitu dengan kekuasaan absolut penguasa negara, demokrasi, dan juga nasional. Konstitusi menempati benteng pemisahan antara rakyat dan kemudian secara bertahap, yaitu berfungsi sebagai alat rakyat dan perebutan kekuasaan melawan otoritas. Nah, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat dan juga posisi peran konstitusi mulai bergeser dari penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat di tirani kelas penguasa. Kemudian menjadi tombak bagi rakyat memusnahkan kekuasaan individu atau sepihak. Dalam sistem monarki ini, serta kekuatan unilateral dari suatu kelompok oligarkis untuk membangun tatanan kehidupan baru berdasarkan pada dasar kepentingan bersama. Adapun nilai-nilai dari konstitusi. Suatu konstitusi itu dianggap sistematik atau ketika suatu konstitusi itu disiapkan sebaik mungkin mencerminkan kepentingan rakyat, tetapi implementasinya tidak sesuai dengan isi konstitusi. Dari segi syarat dan teori konstitusi seolah ditegaskan, tetapi dalam praktiknya ada banyak penyimpangan sehingga untuk demokrasi berubah menjadi diktator dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi di sini yaitu menurut Hans van Meerseven dan Gen van der Tank adalah sebagai akta pendirian dan pendiri negara, konstitusi sebagai akta kelahiran. Konstitusi berfungsi sebagai bukti otentik perpanjangan negara sebagai badan hukum, dan juga untuk mewujudkannya beberapa negara di belahan dunia berusaha untuk mempunyai konstitusi. Perihal fungsinya serta hubungannya untuk negara konstitusional, saat ini menurut G.S. Dibonolo tidak ada yang berbicara tentang organisasi negara tanpa berbicara tentang konstitusi. Parlementer untuk pembentukan artikel dalam UU parlementer yang digunakan dalam pembentukan artikel demi artikel dalam undang-undang atau konstitusi meliputi yang pertama yaitu suatu pemerintah dapat berjalan dengan sistem yang demokratis namun tetap memperhatikan segala bentuk kepentingan rakyat. Dan yang kedua adalah mampu memberikan perlindungan terhadap asas demokrasi. Yang ketiga yaitu menciptakan bentuk kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang keempat yaitu menerapkan dasar negara yang telah ditentukan, dan juga yang kelima adalah menentukan hukum yang adil. Adapun sifat dari konstitusi yaitu yang pertama adalah konstitusi atau undang-undang dasar yaitu fleksibel, dan yang kedua adalah kaku. Adapun sifat luas dan juga bersifat kaku. Yang dimaksud dengan
luas di sini, yaitu dalam hal ini konstitusi itu dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua yaitu bersifat kaku. Bersifat kaku di sini yaitu undang-undang mampu menjadi sulit atau bisa juga diubah sebagai kapanpun atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang. Di sini ada macam-macam konstitusi. Yang pertama yaitu menurut dari tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan kerangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintah serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintah tersebut. Namun konstitusi tertulis ini disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi ini adalah suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara. Konstitusi ini juga disebut dengan konvensi. Kesimpulan dari materi ini yaitu konstitusi itu merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi ini menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu, konstitusi itu menempati posisi terpenting dan juga strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dalam Profesor Hamid S. At-Tamaimi mengatakan bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar, merupakan pemberian atau pegangan dan pemberi batas sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.